Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Anggerespia dari kelas 10 TMPL 1. Saya akan menjelaskan tentang polimer selulosa. Yang pertama ada monomer. Monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya. Untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang, monomer dapat berupa hidrokarbon, gula, asam amino, atau asam lemak. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Contohnya yaitu plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, dan nilon. Polimer berdasarkan asal, yaitu ada polimer alam yang terdapat di alam. Contohnya ada karet alam, protein aluminium, selulosa, dan asam nukleat. Kedua, ada polimer sintesis atau buatan yang tidak terdapat di alam. Contohnya ada polietilena, PVC, polistirena, dan polipropilena. Ada polimer sesuai proses. Pertama, ada polimer adisi yang terjadi pada monomer yang mempunyai tingkatan rangkap yang direaksikan dalam polimerisasi. Adisi adalah senyawa alkena dan turunannya menghasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Kedua, ada polimer kondensasi, yaitu penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi relatif, contohnya yaitu pembentukan nilon 66. Berikut dari beberapa manfaatnya. Saya mengambil contoh polimer selulosa yaitu jamur tiram. Yang pertama, manfaat dari bidang kesehatan, yaitu jamur tiram baik dikonsumsi untuk mengurangi resiko terjadinya aterosclerosis yang dapat memicu penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Selain menurunkan resiko penyakit jantung, jamur tiram juga kaya akan kalsium yang banyak untuk menjaga fungsi otot jantung. Yang kedua, dari bidang sosial, yaitu budidaya jamur tiram ini juga bisa dilakukan di dalam rumah. Secara tidak langsung juga ikut adil membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Yang ketiga, dari bidang ekonomi. Salah satu alasan mengapa bisnis budidaya tiram banyak diminati adalah karena biayanya yang murah serta prosesnya dapat dilakukan secara bertahap. Bahkan untuk pemula sekalipun, kisaran harga untuk memulai bisnis budidaya ini adalah sekitar 4,5 juta. Berikut adalah masalah yang ditimbulkan dari jamur tiram. Yang pertama, dari bidang kesehatan. Dari bidang kesehatan, resiko kesehatan yang terjadi jika seseorang banyak mengonsumsi jamur tiram, yang pertama adalah kelelahan, kedua sakit perut, alergi kulit, sensasi kesemutan, sakit kepala, dan perasaan cemas. Yang kedua dari bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing sumber risiko produksi dari yang besar sampai yang terkecil. Yang terbesar yaitu dari perubahan suhu pada kombung. Yang kedua, dari proses kegagalan sterilisasi balok. Ketiga, dari penyakit. Strategi penanganan risiko produksi untuk sumber risiko kegagalan pengendalian bak balok atau pengukusan dan penyakit yaitu pencegahan, dan untuk sumber risiko perubahan suhu yaitu pencegahan dan mitigasi. Sekian dari saya, terima kasih.